Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita Miss Titin Supriyatin SPD MPD, Bapak Ibu guru yang kami banggakan, puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul untuk kita sama-sama mengikuti sosialisasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni tentang budaya positif. Kami berharap Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, kepada narasumber kami persilakan untuk selanjutnya menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berdiri ya Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar? Kepada yang saya hormati Bapak Mudawari selaku Kepala SD Pancoran 1, yang saya hormati Bapak Wakili dan Bapak Ibu guru hebat SD Pancoran 1. Izinkan pada siang hari ini saya mensosialisasikan apa yang telah saya dapatkan dari calon guru penggerak, di mana seorang guru penggerak itu harus memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman sejawatnya, terutama dalam satu kawasan, yaitu satu ruang lingkup sekolah itu sendiri. Ya, untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah saya dapatkan, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melakukan presentasi ini, saya ada games terlebih dahulu. Ya, mungkin saya akan boleh pinjam, ya, sama pen, ada pulpen. Oke. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Ikutin apa kata saya Bapak Ibu ya. Pulpen. HP. Pulpen. HP. Oke. Ini pulpen dan ini HP. Oke, sekali lagi ikutin apa kata saya. Pulpen, HP. Berapa pulpennya Bapak Ibu? 3. Berapa pulpennya Bapak Ibu? Berapa Berapa pulpennya Bapak Ibu? Gimana sih? Berapa Ibu? 3, ada 4? Ada 3, 4, 2. Coba sekali lagi perhatikan. Ikuti apa kata saya Bapak Ibu ya. HP, pulpen, HP, pulpen, HP. Berapa HP-nya? Berapa HP-nya? Iya betul. Tepuk tangan buat ibu semua. Jadi instruksinya adalah ikuti apa kata saya. Kalau misalnya tadi Bu Sri bilang 4-3, berarti Bu Sri kurang fokus. Miss Ratna betul sekali, Bu Tanti juga. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, oke, masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, lanjut ya. Kali ini saya hanya memberikan tadi perkenalan dulu ya 5 menit Bapak Ibu tentang apa yang akan saya bawakan presentasi kali ini, lalu ada presentasi 30 menit, sharing pengalaman, tanya jawab, dan refleksi akhir. Insya Allah nggak lama Bapak Ibu, kita nggak usah pikirin waktu, semoga cepat selesai dan materi yang saya berikan terlaksana dengan baik.
Ya, sebelumnya saya mau refleksi awal terlebih dahulu, apa itu budaya positif. Mungkin waktu awal kita pembelajaran kita sudah melakukan sosialisasi tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya, terutama dalam kehidupan anak sehari-hari, yaitu Bapak Ibu telah melakukan adanya piket di depan menyambut anak dengan salam, assalamualaikum, say good morning ya. Terus ada juga kebiasaan sehari-hari yaitu Lisa ya kan Bapak Ibu ya. Lalu juga kita melakukan English Day setiap hari Jumat, serta adanya kasih kejujuran. Nah itu adalah merupakan kebiasaan atau budaya sekolah yang kita lakukan. Pentingkah kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita, Bapak Ibu? Penting nggak? Penting sekali. Penting sekali. Bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Iya, memberikan contoh. Apalagi Bapak Ibu? Memberikan pembiasaan yang baik, terutama ya Bapak Ibu. Adakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berdampak pada murid? Ada tidak tuh hubungannya? Ada. Pasti ada ya. Oke. Dan yang terakhir adalah apakah penerapan disiplin saat ini sudah efektif atau masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Karena banyak sekali anak-anak yang masih belum tertib ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan mengulas apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan ada pembiasaan yang baik, anak otomatis akan berperilaku baik ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak ada pembiasaan baik itu morning activities ya, tidak ada pembiasaan di depan pagar. Dibandingkan dengan sekarang itu sangat berbeda, jauh berbeda. Anak lebih sopan ya Bapak Ibu ya. Walaupun 2 tahun terakhir ini kita mengalami lost learning karena adanya daring, sehingga anak kurang terbiasa atau hormat terhadap guru maupun teman yang lainnya, seperti itu. Dengan ini maka budaya positif harus digaung-gaungkan di sekolah. Apa sih main konsep hari ini? Yaitu the first konsep adalah memahami filosofi pendidikan KHD. KHD adalah Ki Hajar Dewantara. Dan memahami makna disiplin itu apa? The second konsep, kita akan membedakan konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa ya Bapak Ibu ya. Lalu nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. The third konsep, ada sebenarnya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Lalu segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan apa itu segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu apa filosofi pendidikan itu. Sekarang kita mengarah pada sekolah Merdeka Belajar, di mana kita harus memegang teguh tentang apa itu filosofi KHD, bahwa pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Nah, di sini Bapak Ibu kita menuntun segala kodrat anak ya yang ada pada anak itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya banggakan, selama ini mungkin saya mengajar konsep terhadap anak salah besar. Dengan adanya saya memahami pendidikan berdasarkan KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita seharusnya mengajar itu harus menuntun anak, atau anak itu benar-benar harus kita, bukan berarti kita menuntun anak itu secara sembah-sembah, itu tidak Bu. Kita mengajari anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana Bapak Ibu dulu waktu kita masih kecil, guru itu adalah yang seorang guru yang ditakuti, betul tidak? Harus dihormati, harus diikuti apa kata perintahnya ya Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Dengan adanya kodrat zaman yang berbeda, guru itu harus bisa memberikan pembelajaran berdasarkan apa yang mereka alami saat ini. Yaitu pertama, sudah zaman milenial, di mana anak canggih menggunakan HP
internet segala macam. Kalau kita tidak bisa merubah atau mengikuti zamannya mereka, kita akan ketinggalan. Ya, yang kedua adalah kodrat alamnya, di mana anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Beda kita mengajar di daerah Jakarta dengan di daerah pedalaman atau di daerah 3T ya, Bapak Ibu ya, kayak di Ternate segala macam, itu sangat berbeda. Dan kita lihat lagi kondisi anak, latar belakang anak, keluarga anak itu seperti apa, background anak itu bagaimana. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu ya, sekarang kita itu berpola bahwa kita mengajar itu menuntun anak agar anak tumbuh kembang berdasarkan daya kreativitas anak itu sendiri. Jadi selama ini kita mengajar menuntaskan kurikulum yang ada, betul tidak Bapak Ibu? Kita mengajar menyamaratakan anak semua. Kita memberikan materi dengan sama, gaya belajar yang sama semua yang mereka terima. Itu salah besar ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka di sini filosofi KHD ini adalah kita mengajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu sendiri. Apa yang anak punya, apa yang anak bakat, kita kembangkan. Seperti ini Bapak Ibu, seorang petani menanam bibit jagung, ya, dia punya bibit yang bagus, lalu dia letakkan di lahan itu yang dia rawat dengan subur, diberi pupuk. Insya Allah bibit itu akan tumbuh dengan bagus dan unggul. Nah, dibandingkan dengan kita mempunyai bibit unggul, kita tanam di tempat lahan yang gersang, lahan itu tidak kita berikan pupuk, kita biarkan saja, akan tumbuh tidak Bapak Ibu? Tidak. Akan tumbuh tapi tidak maksimal. Ya, karena bibit itu unggul bagus, dia akan tumbuh tapi tidak maksimal. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. Kita mempunyai kelas, lahan ini seperti kelas, ya Bapak Ibu, kita punya bibit yang bagus. Tidak semua lahan kita berikan perlakuan yang sama, tidak. Misalnya gini, ada anak yang sudah pintar, kita berikan dia materi terus, ya Bapak Ibu ya. Sama anak yang kurang, itu kita perlakuannya harus berbeda. Ya, ibarat tadi adalah bibit jagung itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya di lahan yang satunya itu tanahnya gersang, kita berikan pupuk, ya, kita siram, kita rawat, sehingga apa? Sehingga akan tumbuh dengan maksimal, seperti itu. Jadi pola pikir kita harus kita rubah saat ini. Lalu yang kedua adalah budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar kita. Kita harus berubah mindset pola mengajar kita, ya kan ya Bu ya, mohon maaf. Disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah kaitannya dengan budaya positif. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif berpusat pada murid dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Iya masih ya. Oke, beriman, bertakwa. Nah, dengan kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, apa yang akan kita terima? Akan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, ya, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua berkaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, saya akan ulas tentang disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, di sini jika anak sudah bisa melakukan kontrol diri dia, anak itu sendiri, dan membentuk kepercayaan diri, insya Allah mereka akan tumbuh disiplin positifnya, tanpa harus disuruh, tanpa harus kita ingatkan selalu, seperti buang sampah ya Lisa, dia selalu melihat sampah ambil, buang tempat sampah, ketemu bu guru salaman, mengucapkan assalamualaikum ketika pagi hari atau good morning, seperti itu. Dia akan tumbuh sendirinya dengan disiplin positif itu sendiri. Oke. Bapak Ibu, disiplin positif itu sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar.
Itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita memberikan peraturan kepada anak dengan ancaman. Ya. Lalu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Apa yang peraturan yang di sekolah, yang dibuat di sekolah, kesepakatan bersama, yang kalian langgar harus ada konsekuensinya. Seperti itu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, kesimpulannya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kira-kira anak-anak kita sudah disiplin positif apa belum ya Bapak Ibu? Belum kayaknya. Belum ya, hanya baru berapa persen ya. Ketika saya melihat setiap hari masih ada sampah, mereka cuek, masih seperti itu ya. Masih upacara belum lengkap, seragamnya masih oke. Jadi PR buat ya semua. Lalu motivasi perilaku manusia. Ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang lain, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi mereka harus Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia kita harus memberikan terus mengingatkan, ayo anak kamu pasti bisa. Lakukan setiap hari tanpa adanya paksaan ataupun ancaman. Lalu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu diibaratkan adalah kita sebagai guru. Apakah Bapak Ibu termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah kepada anak? Ataukah Bapak Ibu sebagai teman kepada anak murid Bapak Ibu semua? Ataukah sebagai pemantau atau manajer? Kira-kira posisi Bapak Ibu saat ini kepada murid Bapak Ibu itu sebagai apa? Kira-kira ya. Kira-kira kalau Bu Sri, posisi kontrol Ibu sebagai apa terhadap anak murid Ibu? Bisa sebagai teman, bisa pemantau. Oke, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Oke. Yang saya harapkan adalah di sini Bapak Ibu semua posisinya sebagai manajer. Ya Bapak Ibu ya, manajer. Oke, saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Penghukum. Guru yang memberikan penghukuman atau penghukum itu biasanya dia mempunyai nada suara yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghardik anak dengan kata-kata mungkin patuhi aturan saya atau awas. Selalu kamu yang terakhir membuat tugas atau membuat ancaman. Itu adalah guru penghukum. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa ketika kita merefleksikan, merenungkan diri kita saat kita di SD, SMP atau SMA, pernah nggak Bapak Ibu teringat hal yang sampai saat ini tidak terlupakan karena akibat guru menghukum Bapak Ibu semua? Pernah. Trauma. Ya, trauma. Oke, traumatik. Teringat. Sampai Bayangkan kita sebagai guru memberikan hukuman kepada anak itu akan teringat sampai dia besar. Kadang saya menangis Bapak Ibu. Saya pernah waktu SMP itu diperlakukan yang menurut saya itu sampai sekarang saya sedih sekali. Ketika itu saya melakukan tugas, buku saya tidak disampul, guru saya melempar buku catatan saya itu ke jendela sampai ke got. Buku saya basah, kotor. Itu saya nangis pada saat itu. Dan sampai sekarang tuh saya teringat, oh Pak ini yang dulu membuat saya sakit hati sampai nangis sampai sekarang. Apakah Bapak Ibu mau dicap seperti itu terhadap anak murid Bapak Ibu semua? Tidak. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, jadi kita jangan sampai menjadi guru yang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nada suaranya melemas, dia halus biasanya ya, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kadang-kadang ucapannya murid seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian atau kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu secara tidak langsung udah membuat rasa bersalah anak.
Bapak Ibu, jangan sampai kita membuat rasa bersalah anak. Ya, gara-gara saya, guru saya seperti ini, gara-gara saya seperti ini. Itu juga tidak harus seorang guru lakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Menjadi teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi anak itu diibaratkan sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak masalah, nanti ibu yang membantu menyelesaikannya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menganggap anak seperti teman, anak itu akan melunjak. Betul tidak? Karena saking dekatnya, ya, dia kadang-kadang manja, jadi manja sama kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti lihat mana posisi yang paling pantas buat Bapak Ibu semua. Sebagai pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi ya? Jadi itu adalah sebagai pemantau. Betul nggak ya? Kamu kenapa lakukan ini? Nah, itu adalah pemantau. Apakah Bapak Ibu sebagai pemantau? Ya. Nah, ini sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendengarkan ke murid dengan pertanyaan-pertanyaan seperti jika ditemukan suatu kasus di kelas, Bapak Ibu bisa berkata seperti ini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Apakah kesalahan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah Bapak Ibu pernah berbicara seperti itu terhadap murid di kelas? Nah, jadi kalau sebagai manajer itu kita memberikan pertanyaan itu berdasarkan keyakinan kelas atau peraturan yang sebelum yang disepakati oleh anak bersama. Komitmen bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk kita menjadi seorang guru yang manajer itu harus membuat langkah-langkah terlebih dahulu. Langkah mewujudkan disiplin positif terlebih dahulu, yaitu pertama membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita memasuki awal pelajaran baru ya Bapak Ibu ya, kan di kelas itu ada namanya yang awal masuk itu ya MPLS ya Bapak Ibu ya. Nah, di kelas itu ada pemilihan ketua kelas. Setelah pemilihan ketua kelas itu ada kesepakatan bersama. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Sudah. Membuat tata tertib, tapi bahasanya tata tertib ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, nah sekarang kita bikin kesepakatan kelas di mana itu bentuk kontrak belajar yang berlaku untuk siswa dan guru. Kita buat keyakinan kelas, anak diberikan suatu ide apa sih yang kalian mau. Pertama, mungkin bicara yang baik, yang sopan, ya kan, mengerjakan piket kelas gitu. Nanti ketika ada suatu kasus, Bapak Ibu menanyakan kepada anak gini, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, jadi ketika anak diberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keyakinan kelas, dia akan menyadari, oh iya saya salah. Gitu. Jadi dia memperbaikinya itu dengan tidak hanya paksaan dan ancaman, tidak, tapi dia melakukan itu dengan kesadaran dia sendiri. Makanya terjadilah disiplin yang positif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini prosedurnya pembentukan keyakinan kelas adalah kita bisa lakukan dengan curah pendapat, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin menjadikan perhatian utama di kelas kita. Kira-kira gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya maksimal 8 lah, 10 lah paling maksimal gitu ya. Dibuat kelas kita mau bagaimana, kita mau seperti apa, biarkan mereka yang membuat. Mencatat semua masukan murid di papan tulis, lalu gantilah kalimat-kalimat negatif ke dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh membuang sampah, tidak seperti itu ya. Itu kan kalimat negatif, jadi karena kalimat yang positif, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, ajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi kita harus membuat keyakinan kita apa di kelas ini. Seperti di kelas 6 itu Bapak Ibu ya, banyak sekali anak yang bicaranya tidak sopan ya. Kita buat keyakinan kelas dulu, gimana nak kalau misalnya bicara seperti ini. Kan kalau kita panggil satu-satu anak itu kan membuang-buang waktu ya Bapak Ibu. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu seperti apa, sehingga anak itu sudah terbiasa, oh
kesadaran sendiri tanpa adanya ancaman atau hukuman dari guru tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas, ditempel yang mudah dilihat semua warga kelas. Boleh Bapak Ibu dibuat, diketik, atau pakai stiker yang itu ditempel-tempel semua keyakinan kelas kita. Jadi mereka akan baca setiap hari di kelasnya dan akan selalu ingat. Nah, perubahan paradigmanya adalah kita punya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya sudah buat peraturan kelas, dijadikan kesepakatan kelas. Oke, ini kita jadikan kesepakatan kelas. Bagaimana anak setuju tidak setuju Bu? Lalu dibuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melanggar, kita kembalikan lagi keyakinan kelasnya. Karena mereka sudah menyetujuinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya disiplin positif itu harus kita menerapkan segitiga restitusi, di mana itu sangat berpengaruh adanya 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang tadi ada pemarah, ya kan Bapak Ibu ya? Apalagi tadi Bapak Ibu? Penghukum, teman, ya seperti itu, manajer. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak yang membuat masalah itu ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa 5 kebutuhan dasar, saya akan menjelaskan restitusi terlebih dahulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ada masalah, Bapak Ibu, jangan langsung kita judge anak itu di depan umum, ya. Kalau bisa dipanggil ke suatu tempat, ditanyakan, apa memang kamu melakukan seperti ini, apa yang telah kamu lakukan, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Jadi kita bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Setelah apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan kamu perbuat. Jadi biarkan mereka berpikir. Jangan sampai udah kamu minta maaf gitu. Jadi guru tidak menyuruh-nyuruh, tapi biarkan dia mengaku kesalahannya dan berpikir dia tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kan bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan Bapak Ibu ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman itu. Kalau misalnya anak tidak pakai sepatu warrior ketika upacara atau apa dihukum, ya kan? Tidak pakai topi dihukum. Jadi itu hukuman satu. Jadi guru bersifat satu arah ya. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, kayak tadi ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur dan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Tapi kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan hukuman atau konsekuensi. Oke, pertanyaan pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar yang tadi saya jelaskan. Pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, dan penguasaan power, kebebasan, freedom, dan kesenangan atau fun. Jadi anak yang bermasalah itu biasanya kebutuhan 5 dasar ini tidak terpenuhi. Ya Bapak Ibu ya, itu pasti dia ada masalah dalam diri dia. Apa sih? Misalnya survival itu bersifat fisiologis, bertahan hidup, misalnya kesehatannya. Ya Bapak Ibu ya, kayak anak kita yang ada latar belakang kesehatannya terganggu ya. Terus makanan termasuk kebutuhan biologis dan reproduksinya. Beda ya Bapak Ibu ya, anak yang gizinya tercukupi sama tidak. Itu beda sekali, terlihat sekali. Kasih sayang dan rasa yang diterima ini Ibu banyak ulah, ternyata anak itu kurang kasih sayang orang tua. Cari perhatian di sekolah, sebentar-bentar bikin masalah, cari perhatian. Nah, jadi kita tidak boleh langsung menjudge anak seperti itu. Kita dulu background latar belakangnya seperti apa. Lalu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini saya pinter loh, ini saya ini loh. Dia mau ngaku. Kadang dia membuat masalah juga karena ingin dihargai. Ya Bapak Ibu ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia suka mencoba-coba sini, ya. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang-kadang dia tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan kesenangan. Nah, kadang anak juga yang kurang bermain, kurang mencari kesenangannya, mereka suka buat ulah juga. Nah, di sini adalah Bapak Ibu, anak yang bermasalah kadang 5 kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi. Oke, kita sebagai guru tadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah penghukum, pembuat masalah bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kami berharap Bapak Ibu semua sebagai manajer ya bisa untuk memberikan budaya disiplin yang positif kepada putra putri itu semuanya. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat yang muncul dalam 5 posisi kontrol tadi yang penghukum ya. Itu biasanya ancaman ya tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini yang tadi sama. Nah, untuk manajer ini biasanya kita alihkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah peraturan yang disepakati bersama. Kita ingatkan lagi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berikan konsultasi kepada anak, menegur anak itu kita berikan pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada kasus, panggil anak itu ke suatu tempat. Jangan sampai anak itu merasa malu di depan teman-temannya. Bicarakan baik-baik. Kita memberikan pertanyaan sesuai dengan manajer ya, terhadap keyakinan kelas. Makanya hal yang utama adalah dibuat dulu keyakinan kelas di sekolah seperti itu. Oke. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga, kenapa segitiga? Karena ada 3 hal. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada masalah, kita harus bisa menstabilkan identitas dulu terhadap murid kita. Kamu gak usah merasa bersalah karena semua orang pasti punya salah. Ya, gak usah takut sama bu guru karena bu guru juga manusia. Bu guru bisa mungkin memberikan arahan yang baik kepada kamu. Jadi kita harus menstabilitas identitas dulu. Jangan ketika dipanggil guru, aduh aku takut nih ya, aduh dia sudah takut, sudah gugup, sudah apa. Jadi kita harus bisa menstabilkan dulu emosinya dia. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang kamu perbuat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan di kelas? Biarkan dia berpikir, dia menjawab, tidak sesuai Bu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Karena jadi anak berusaha untuk mengingat kembali keyakinan kelasnya. Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kalian berbuat
seperti itu, apa yang akan kalian lakukan untuk langkah selanjutnya? Jadi biarkan dia, apa Bapak Ibu berpikir, oh, saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan menjalankan keyakinan kelas, dan saya akan meminta maaf. Jadi dia sendiri nanti yang bicara. Jadi kita sebagai manajer, oke, dia yang bicara, dia memutuskan, dia akan berjanji seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan tentang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia akan merasa oke, nyaman ya. Setelah dia nyaman, dia pasti akan mengaku apa kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya alasannya apa, bisa berubah seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti dia sendiri akan mencarikan solusinya. Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu adalah perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang kalau ada masalah murid, kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas. Kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan permasalahan dan perlu ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga apa yang telah mereka lakukan kesalahannya akan menjadikan pelajaran bagi dirinya sendiri. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan prakteknya Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, yang saya demonstrasikan pada murid-murid. Oke, sebelum saya setel videonya, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Miss, Iya. untuk yang guru sebagai manajer, Mm-mm. kita bisa rubah redaksi bahasa kan kalau itu kayaknya kaku ya. Apakah kamu meyakini apa? Jadi mungkin bisa dirubah ke Indonesia dengan situasi kondisi masing-masing guru ya. Untuk jadi manajer gitu redaksi bahasa. Oh, redaksi bahasanya. Tapi sebelumnya kita harus sudah buat kesepakatan kelas dulu ya Bu ya. Memang kita kan di sini untuk melatih dia berperilaku yang positif harus dengan keyakinan kelas. Jadi bahasanya mungkin sebelum kita buat pertanyaan itu harus buat dulu keyakinan kelas. Jadi tahu bahasanya, oh keyakinan kelas gitu. Di kelas kan udah buat peraturan ya Bu ya. Nah sekarang ketika sudah buat peraturan, kesepakatan bersama, nah kita bahasnya keyakinan kelas. Gitu. Mungkin gini nih, untuk anak kelas rendah kan kata-katanya terlalu tinggi, mungkin Iya. diganti yang sesuai dengan Oke, ya nggak apa-apa. Intinya pada dasarnya mereka tahu ya Bu ya kesepakatan mereka. Ini suaranya nggak kebuka. Oh iya nggak bisa ya suaranya ya. Nggak keluar suaranya. belum keson mesti. Misalnya, ya. Di sini saya sudah praktek kemarin segitiga restitusi, di mana anak saya ketika ada piket dia tidak melakukannya, lalu saya panggil ke ruang UKS dan saya tanya apakah dia melakukan itu semua. Alhamdulillah mereka menjawab dan melakukan kesalahan. Nah, ini kalau ada suaranya. udah ada di YouTube-nya. Ada dari YouTube. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat Udah sudah lihat. apa sih tindakan restitusinya seperti apa. Nah, semoga dengan adanya budaya positif, disiplin positif di sekolah kita akan mencetak putra putri kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian.
Cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat memberikan contoh dan perilaku yang baik sebagai manajer, guru sebagai manajer kepada putra putri anak didik kita masing-masing. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.